Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Mohon maaf baru sempat update materi karena hari Senin kemarin saya ada rapat senat, jadi baru sempat memberikan materi hari ini. Baik, saudara sekalian, kelas A maupun B, D3 keperawatan, ARS, STI, KWU maupun retail ya. Setelah mid semester saya belum sempat mengoreksi pekerjaannya luar biasa, apalagi ini ada program profesi guru yang harus kami selesaikan begitu. Baik teman-teman sekalian, di slide kita sudah ada ya materi selanjutnya, yaitu penggalian ide ilmiah. Kalau seperti kesepakatan kita di awal dulu bahwa di awal-awal perkuliahan sampai setengah semester pertama kita akan lebih banyak teori, tapi tengah semester kedua sampai selesai nanti kita akan banyak praktik begitu, banyak tugas-tugas praktik, khususnya adalah kemampuan menulis ya. Teman-teman, menulis itu adalah suatu keterampilan yang paling sulit, keterampilan berbahasa yang paling sulit, karena di sana teman-teman akan mengeksplor atau memberikan menuangkan ide gagasan ilmiah berdasarkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah didengar, dan apa yang sudah dirasakan begitu. Baik teman-teman, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk penggalian ide ilmiah kali ini, saudara-saudara akan saya ajak untuk berpikir secara ilmiah, berpikir secara terstruktur, berpikir secara sistematis ya, tentang ide-ide ilmiah yang nanti kita akan kaji, kita akan perdalam lagi. Baik, penggalian ide ilmiah. Oke, sebelum masuk ke sini ya, saya mau memberikan ini. Ilmiah. Apa sih ilmiah itu, teman-teman? Kok ini apa tulisannya? Ilmiah itu apa sih? Kan gitu ya, pertanyaan yang sangat mendasar. Ilmiah berasal dari kata ilmu ditambah akhiran iyah, ya kan? Ilmiah. Nah, bagaimana jika kita bandingkan dengan alamiah? Berarti kalau kita bandingkan dengan alamiah, teman-teman, ya, alamiah, bentar, ini harusnya saya buat agak besar aja. Kok jadi kecil? Ya, alamiah. Berarti kalau kita berpikir tentang alamiah, berarti kan alam plus iyah, ya kan? Iyah itu bersifat ya, adjektif, kata sifat iyah. Tetapi kalau kita berbicara tentang ilmiah, berarti kan dari kata ilmi itu ilmu ya, ilmu. Alamiah bersifat alam, dari kata alam, kemudian iyah itu bersifat. Nah, pertanyaan yang muncul, ilmiah atau alamiah? Lebih penting mana, alamiah atau ilmiah? Lebih duluan mana alamiah dengan ilmiah? Ya, dua kata ini banyak sekali yang salah kaprah ya. Ya duluan ilmiah, ya duluan alamiah, dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita berbicara filsafat ilmu, ya, filsafat ilmu, dari kata ilmu dan alami, alam, ilmu. Alam, ilmu itu dalam bahasa Arab sama alam, ya. Alam, artinya dari alam. Jadi duluan mana? Duluan alam. Oke, bisa dikatakan duluan alam. Karena Allah menciptakan alam dulu, alam dunia maksudnya ya, menciptakan alam dulu. Kemudian dari alam itu, manusia yang dibekali akal akan tahu bagaimana mengkaji sebuah alam dengan keilmiahan. Dulu sebelum ada scientific ya, sebelum ada keilmuan, kupu-kupu bertelur, kepompong, pupa, kemudian kupu-kupu dewasa,
bertelur, dan begitu seterusnya. Ulat dulu, yang ulat, kepompong, kupu-kupu kan, kala-kala begitu ya. Kita semua tahulah itu. Tapi ketika sains atau ilmu itu belum berkembang seperti sekarang ini, maka itu hanya dianggap sebagai perputaran alamiah, di mana manusia dari lahir kecil, dewasa, anak-anak, bayi, anak-anak, dewasa, tua, meninggal, begitu seterusnya. Itu kan alamiah, proses alamiah. Nah, kalau ilmu itu mengkaji tentang sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ada orang yang berdebat begini, alam atau ilmu, yaitu dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Adanya alam karena adanya ilmu. Artinya bahwa alam itu muncul dengan segala macam rupanya, alam dunia, alam akhirat, alam barzah, alam macam-macam ya, alam goib mungkin, itu semua itu ada ilmunya. Semua ada dasarnya, bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya alam barzah, alam setelah kematian ya. Ilmiahnya di mana Pak? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada. Di mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan bahwa ada nanti setelah alam dunia, ada alam barzah sebelum masuk ke akhirat. Ya kan? Alam barzah, alam penantian. Nah, ketika kita berbicara tentang alam-alam ini, kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu namanya alam barzah, alam setelah kematian. Kita sebagai umat muslim percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu adalah menempati alam barzah, alam penantian. Ya kan? Buktinya mana, Pak? Katanya saintifis di Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu, teman-teman. Jadi kalau kita mengaitkan sumber dari segala sumber, ya Al-Quran itu. Al-Quran itu bahkan manusia itu kalau ingin mempelajari ilmu Allah, ya, ilmu Allah, ingin mempelajari ilmu Allah, bahkan lautan sebagai tintanya untuk menulis saja tidak cukup. Artinya bahwa begitu besar, begitu maha hebat Allah itu menciptakan sebuah ilmu. Jadi manusia hanya terbatas bagaimana ada fenomena alam kemudian dikaji dengan ilmu. Contoh virus corona. Corona itu kan menurut saya itu bukan buatan manusia, tapi buatan Allah. Ya, kehendak Allah. Dan corona itu, virus itu manusia, Pak. Tapi kan atas kehendak Allah. Manusia kalau menciptakan, kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak jadi. Apalagi virus itu kan makhluk hidup. Ya kan? Virus itu kan makhluk hidup. Artinya makhluk hidup itu, bahwa virus itu hidup, nyatanya virus bisa mati dengan alkohol atau dengan cuaca panas, ultraviolet misalnya, bisa mati. Tapi lah kandungan ilmiahnya di mana? Lah sejauh mana, teman-teman? Sejauh mana akal manusia itu mampu menggali atau mengkaji sebuah fenomena alam. Jadi kalau orang-orang muslim itu justru malah berpikirnya virus corona adalah makhluk Allah. Allah yang berhak menghidupkan dan yang berhak mematikan makhluk itu. Jadi manusia terus gimana dengan ilmu yang dimilikinya, bahwa manusia hanya bisa menggali atau mempelajari di mana titik lemahnya. Ya kan? Contoh misalnya, ngapain takut, ada anekdot begini teman-teman. Ada orang yang anti corona garis keras, kayak saya bilang begitu. Saya nggak takut corona itu bohongan. Kalaupun ada, saya nggak takut sama virus itu. Oke lah, kita nggak takut. Tapi kalau kita dekat dengan virus itu, tidak berikhtiar untuk menjauhi karena itu diciptakan Allah, menciptakan sesuatu yang baik dan yang jahat, untuk kita selalu berwaspada dan beriman, kan begitu. Jadi ketika Allah menciptakan sebuah virus corona, kita sebagai manusia, ya terus jangan, saya nggak takut, saya bersahabat dengan virus corona. Ya suatu saat Anda akan kena corona, ya kan, kena COVID. Sama kalau Anda berdekatan dengan singa, walaupun singa itu diciptakan Allah sebagai binatang buas, saya nggak takut dengan singa. Saya bersahabat dengannya. Suatu saat kalau singa itu lapar dengan sifat kebinatangannya, apalagi itu dikatakan binatang buas, begitu ya, ya suatu saat akan dimakan. Banyak kok yang punya anjing-anjing herder, Doberman, Bulldog, yang anjing penjaga itu majikannya dimakan sendiri.
karena dia merasa saya bersahabat, tapi kan tidak, akhirnya mawas diri atau apa namanya, kontrol kita terhadap fenomena alam yang lain tidak bisa terkontrol, akhirnya senjata makan tuan, ya kan? Contoh banyak kok, kemarin ada kasus banjir bandang, ada kasus apa tanah longsor di Sukabumi itu, ya karena kecerobohan manusia, kan begitu. Manusia katanya bersahabat dengan alam sampai memanfaatkan alam, menggali alam, akhirnya apa? Longsor. Akhirnya banjir bandang. Siapa yang rugi? Manusia. Itulah karena tidak mengkaji secara ilmiah. Karena hanya berpikir alamiah. Alamiah ya kita harus memanfaatkan sebanyak-banyaknya tanpa melestarikan. Kan itu Allah menciptakan bumi dan langit seisinya untuk dinikmati manusia. Betul. Tetapi kan berpikirnya tidak begitu. Kalau hanya menikmati tanpa melestarikan, ya lama-lama habis. Gitu. Contoh misalnya di hutan gitu ya, hutan banyak kayu. Orang-orang berpikiran bahwa Allah menciptakan, menumbuhkan kayu jati ini untuk kita nikmati. Orang berlomba-lomba untuk menebangi dan seterusnya, tapi efeknya apa? Efeknya adalah hutan gundul. Kemudian banjir. Nah, ketika banjir, manusia kesusahan, kena banjir, rumahnya hancur, dan seterusnya, bilang ke Allah, Allah jahat, dan seterusnya. Itu kan bodoh. Ya teman-teman, maka Anda sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa di bidang ilmu kesehatan dan ilmu-ilmu terapan lainnya, kita harus tahu bahwa berpikir berilmiah itu tidak hanya sekadar kita memanfaatkan alamiah, tetapi justru kebalikannya. Berpikir ilmiah itu mengadaptasi sesuatu yang alamiah. Maksudnya mengadaptasi adalah ada fenomena, ya kan? Fenomena alamiah yang paling ngetren saat ini, misalnya apa ya, fenomena alamiah yang paling ngetren saat ini itu corona, covid ya. Anggap saja covid itu sebagai bagian dari alamiah. Kalau kita berpikirnya itu buatan manusia lah, suuzon ini, suuzon itu, ya akhirnya tidak menjadi sebuah ilmu. Tapi justru malah kebalikannya, itu blunder bagi kita sendiri. Begitu nggak teman-teman? Oke, jadi kesimpulannya di pengantar kali ini bahwa yang namanya ilmiah adalah sesuatu yang bisa dikaji dengan ilmu. Apapun itu, kalau sesuatu itu bisa dikaji dengan ilmu, berarti itu bisa dikatakan sebagai ilmiah. Pak, kalau makhluk halus itu bisa dikaji dengan ilmu atau tidak? Bisa. Surat An-Nas ya toh. Aladhi yuwas misuturinas minal jinnat iwanas. Artinya bahwa jin dan manusia itu ya tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia hanya beribadah kepadaku. Artinya bahwa ilmu gaib itu ada, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa makhluk gaib itu ada. Nah, terus dasarnya apa Pak ilmu itu? Ya Al-Quran. Gitu. Terus ilmu apa lagi? Semua dikatakan ilmu, berarti dia bisa mengkaji secara ilmiah. Walaupun, nah teman-teman, ilmiah yang dimaksud adalah ilmiah bersifat subjektif. Anda percaya orang indigo? Ya, orang indigo yang katanya bisa melihat, ya itulah seperti Roy Kiyoshi itu atau siapalah namanya, atau Mbak Yu atau Mbak Mu atau Mbak siapa itu. Katanya bisa merawal, dia anak-anak indigo katanya. Menurut saya anak indigo ada tidak? Ya bau alam, tapi kalau saya mengkaji secara ilmiah ada. Kenapa? Karena secara psikologis anak indigo adalah orang-orang yang diberi kemampuan untuk cerdas istimewa, bakat istimewa. Itu. Nah, termasuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan makhluk hewan, gitu kan? Bisa berbicara dengan hewan. Apakah itu bisa dikatakan dengan indigo? Ya, mungkin kalau Nabi Sulaiman hidup di era sekarang bisa dikatakan sebagai indigo. Iya itu. Karena dia bisa berbicara dan bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan burung, dengan kudanya, dengan semut, gitu. Jadi ilmunya dari mana? Yaitu kalau di ilmu psikologi itu ada namanya cerdas istimewa, bakat istimewa. Atau dalam bahasa Al-Quran adalah mukjizat, ya mukjizat. Mukjizat Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Isa dia punya mukjizat dan seterusnya. Itu kalau di ilmu psikologi namanya cerdas istimewa, bakat istimewa. Di dunia ini, di era sekarang banyak kok orang-orang yang dianugerahi Allah kelebihan seperti itu dengan cerdas istimewa, bakat istimewa, tapi mungkin dia spesifikasinya tidak seperti nabi-nabi yang memang kekasih Allah. Ya kan? Artinya ada anak yang saya
Saya pernah lihat di Instagram atau di Facebook ya, saya lupa itu. Anak usia ya 4 tahun, dia itu bisa menghitung sampai di atas 5 digit. Di atas 5 digit, artinya di atas 5 digit itu, kalau teman-teman ngitung 5.250.080.000, ditambah juga dikali sekian, angkanya banyak sekali. Dia bisa menghitung dengan sangat cepat, dia bisa menyelesaikan soal dengan sangat cepat dalam hitungan detik mungkin, bukan menit lagi. Ada yang seperti itu. Ada anak kecil yang apa namanya, dia mampu menggambar dengan apa, termasuk Anda tuh Soleh Pati ya, yang di Tukul jalan-jalan itu loh. Itu kan matanya ditutup tapi bisa menggambar sebagus itu. Wong saya matanya dibuka saja nggak bisa menggambar sebagus itu, apalagi ditutup gitu kan. Nah, Allah memberikan karomah-karomah atau ilmu-ilmu seperti itu. Loh Pak, berarti kalau gitu ilmu itu kita menunggu dari Allah dong? Ya nggak gitu. Allah itu memberikan sebuah kemampuan ilmiah, kemampuan ilmu itu salah satunya yang diperoleh dengan latihan, dengan ikhtiar. Tidak terus serta mereka, kecuali kalau Nabi ya, Nabi dan Rasul itu kan memang kekasih Allah, di mana dimunculkan di muka bumi ini dengan mukjizatnya. Kalau manusia, ada yang seperti itu, tapi kecil sekali. Kalau manusia disebut dengan karomah. Ya. Kalau Nabi, Rasul, mukjizat namanya. Nah, Allah hanya memberikan karomah-karomah kepada manusia biasa, kepada orang-orang yang sangat dicintainya. Nah, jadi kalau kita tidak punya karomah, mungkin belum dicintai sama Allah. Maka bagaimana untuk bisa mendapatkan karomah? Ikhtiar. Ikhtiar. Mulai dari berdoa, berusaha, belajar, macam-macam ya. Termasuk kuliah. Kuliah adalah bagian ikhtiar untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ilmu apa? Ilmu keperawatan, ilmu retail, ilmu KWU, ilmu IT, STI, ilmu apa lagi ya, macam-macam, banyak ilmu. Dan itu ikhtiar kita adalah di perkuliahan ini. Jadi bisa nggak? Jadi ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Dengan ikhtiar itu Anda bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa sih orang Al-Quran setebal itu bisa dihafal oleh manusia? Ya karena ada ikhtiarnya, ada ilmunya, gitu. Bukan alamiah. Loh Pak, alamiah misalnya Pak, saya itu kan tidak pernah belajar berdiri Pak, tapi tahu-tahu berdiri. Atau belajar apa ya namanya, melihat atau mendengar, itu kan alamiah Pak. Enggak, kata siapa? Ada, misalnya Anda pengen manusia itu diciptakan karena muncul keilmian karena ada ikhtiar. Jadi misalnya ada anak kecil baru lahir, fungsi organnya normal semua, fungsi organnya normal semua. Kemudian dia ditaruh di hutan, tidak pernah ketemu dengan manusia, tidak pernah mendengar manusia berbicara, yang didengar adalah suara alam. Apa yang keluar? Apa yang terjadi? Ya dia seperti Tarzan, tidak bisa ngomong. Kalaupun mendengar, dia hanya mendengar suara-suara yang terbatas. Kalau kita kan bisa mendengar suara musik, suara, wah ini musik dangdut, ini musik, bisa. Karena itu ada ilmunya, ada ilmiahnya, otak kita. Tapi ketika anak bayi baru lahir, memang dia hanya bisa menangis ketika dia tidak pernah diperdengarkan sama sekali suara manusia, ya dia tidak bisa berbicara manusia. Jadi kalau hidupnya itu di dalam kotak, itu dalam penjara, tidak pernah melihat orang, tidak pernah mendengar apapun, tidak ada yang pernah mengajari berdiri, tidak ada yang pernah mengajari makan, ya bisa jadi dia makannya adalah langsung, tidak pakai tangan, seperti monyet itu. Monyet pakai tangannya, seperti kambing, langsung mulutnya menuju ke makanan, tidak pakai tangan. Itu teman-teman. Jadi, berarti apa ya, alamiah dan ilmiah itu lebih penting ilmiah, ya semuanya penting. Dan semua berkaitan erat antara alamiah dengan ilmiah. Itu teman-teman ya. Dan ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya ganti slide aja. Ilmiah, ya, ilmiah. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama adalah fakta, bersifat fakta. Jadi kalau ada ilmu, ada faktanya. Ilmu goib, ada faktanya, ada di sebagian orang kalau yang mempelajari tentang ilmu goib, dia akan berbicara itu fakta. Karena Allah menciptakan
jin dan manusia. Barang goib dan yang tidak goib dan dohir, begitu ya, yang nyata. Fakta yang pertama, jadi ilmiah itu harus bisa difaktakan. Yang kedua, logis, masuk akal. Ya, makhluk gaib kan nggak masuk akal karena ada suratnya di surat An-Nas itu di Al-Quran. Artinya masuk akal, logis. Setan itu kan nggak ada, Pak, karena tidak bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Setan itu kan iblis ya, bisa dibuktikan melalui Al-Quran. Artinya logis, masuk akal. Yang kedua, logis empiris. Nah, ini empiris. Empiris itu bisa dipertanggungjawabkan dengan kajian-kajian, dengan pendapat-pendapat, artikel-artikel yang valid. Empiris namanya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ilmiah itu apa sih? Fakta, logis, logika masuk akal, empiris. Ya, itu empiris. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekedar karangan ilmiah. Nah, yang namanya karangan ilmiah harus berdasarkan fakta, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar nulis, copy paste, ya tidak ilmiah jadinya, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda mengutip orang lain atau memplagiasi tulisan orang lain, berarti kan Anda tidak ilmiah. Ya kan, tidak ilmiah karena Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan. Makanya teman-teman yang S1 atau yang D3, ketika nanti ada di semester akhir itu ada yang namanya tugas akhir, ya skripsi atau tugas akhir, itu setelah menulis karya ilmiah berupa skripsi, dia akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara empiris melalui sidang skripsi, melalui ujian pendadaran, ya, sidang skripsi. Artinya apa? Bahwa manusia itu dituntut untuk berpikir apa yang dipikirkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, apa yang Anda pikirkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi banyak orang kok sekarang itu dia bisa berpikir tapi nggak mau mempertanggungjawabkan. Contohnya korupsi, koruptor itu kan orang-orang berpikir semua, tapi dia nggak mau mempertanggungjawabkan apa yang dia pikir. Kok bisa, Pak? Iya dong. Orang-orang pintar itu kan dia mampu membuat kebijakan berdasarkan fakta, masuk akal. Tapi ketika kebijakan itu, si pembuat kebijakan itu tahu bahwa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Contoh misalnya ada bantuan 1 juta dari pemerintah. Sampai ke masyarakat paling tinggal 500.000. 500.000 buat apa? Buat ya ongkos perjalanan, untuk ongkos ini, ongkos ini, ongkos ini. Nah itu kan semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Wong amanahnya 1 juta kok diberikan 500. Berarti kan tidak amanah. Artinya kalau tidak amanah, berarti dia tidak tanggung jawab. Gitu, teman. Ilmiah juga, ilmu juga begitu. Anda menulis makalah, oke, berdasarkan fakta. Logis, bagus. Tapi ketika Anda tidak bisa mempresentasikan makalah Anda, berarti karya ilmiah Anda atau makalah Anda itu diragukan. Ya, nah ini nulismu dari mana, Mbak? Ya dari saya nulis sendiri. Terus faktanya apa? Faktanya ya saya ngetik sendiri, Pak. Nah, terus bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya mana? Nah, itu, Pak, nggak ada buktinya. Nah, kan repot, kan? Artinya bahwa ilmu itu tidak empiris. Tapi ketika ilmu itu dibuat dengan berdasarkan fakta, logis ya, masuk akal, dan bersifat empiris, bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah, itu bisa dikatakan dengan ilmiah. Gitu, nggih. Nah, pengantar penggalian ide-ide ilmiah ini yang di minggu ini kita akan bahas dan kaji. Nah, saudara-saudara sekalian, melalui video ini, teman-teman mohon didengarkan sampai selesai, pakai headset juga boleh sambil tiduran gitu, supaya Anda paham konsep tentang alamiah dengan ilmiah. Apalagi materi kali ini adalah penggalian ide-ide ilmiah, penggalian gagasan-gagasan ilmiah, di mana gagasan ilmiah itu, ya teman-teman, di mana gagasan ilmiah itu adalah sebuah gagasan yang didasarkan atas fakta, logika, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi kalau Anda mempunyai ide saya ingin jadi orang kaya, faktanya saya punya usaha. Usaha apa? Usaha jualan online. Wah, logis ya, masuk akal, bisa kaya nih. Tapi jualan online apa yang Anda jual? Masuk akal nggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak online kamu? Gitu. Jadi kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan ya jangan berharap punya ide saya ingin cepat kaya. Ujung-ujungnya apa? Akan punya jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Misalnya korupsi, mencuri, dan seterusnya, termasuk jambret, itu kan dia akan menerobos fakta, logika, dan empiris. Ya kan? Mungkin dia hanya berpikir, yang penting saya punya duit. Faktanya begitu, saya ingin kaya, yang penting saya punya duit. Tapi dia tidak berpikir dengan logis. Mencuri itu kan cara instan cara kaya dengan instan. Mencuri, kemudian korupsi, cara instan menjadikan kaya kan, tapi tidak masuk akal itu. Masuk nggak kerja ngapa-ngapain, tinggal ada orang bawa uang banyak diminta, dijambret atau dibegal, kan nggak logis ya itu, apalagi empiris, malah tidak mungkin. Nah, dari situ teman-teman, yuk kita sama-sama, kita mulai mengkaji, menggali ide-ide apa, ide gila apa. Kenapa saya katakan ide gila ya? Ide gila ini adalah ide-ide yang fresh, ide-ide yang inovatif untuk memunculkan karya ilmiah, apapun itu. Tentunya, kalau Anda punya ide itu kan sesuai dengan kapasitas Anda ya. Saya ingin jadi presiden. Jurusannya apa? Perawat. Ayo mlebu. Saya ingin jadi pengusaha sukses. Jurusannya apa? KWU. Oh, masuk. Saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Jurusannya apa? Perawat. Ya jangan. Perawat itu yang menjadi pengabdi, pelayan pasien kan begitu ya. Melayani pasien, abdi negara kan gitu. Menolong sesama. Saya ingin menjadi ahli IT, kuliahnya di STI. Ya benar, sesuai. Tapi kalau ahli IT kuliahnya di perawat juga nggak benar. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan, tapi kuliahnya di ARS, manajemen retail, ya orang jadi, ya kan? Luput itu namanya. Jadi, ikhtiar Anda masuk ke jurusan yang Anda geluti sekarang itu, insya Allah, ya bisa dipertanggungjawabkan ilmiahnya. Ya, ilmiahnya. Dan mulai dari sekarang Anda harus bisa berpikir, teman-teman, saya kuliah di jurusan saya ini, ide apa yang mungkin sesuai dengan kompetensi saya? Ide apa yang mungkin sesuai dengan kompetensi saya? Misalnya, saya kuliah di KWU, maka kewirausahaan saya harus punya usaha yang kira-kira bisa menopang hidup saya. Kan begitu, ide-ide gila. Kenapa saya katakan gila di sini? Karena ide-ide yang anti mainstream. KWU jualan online. Jualan online-nya mah biasa, tapi yang apa yang dijual itu yang bikin luar biasa. Kalau Anda jualan kaos, wah sudah sak gabyek ya. Yang Solo jualan kaos, jualan baju itu sak gabyek saingannya. Dalam ilmu manajemen saya kira itu tidak menjadi efektif kan. Saya ingin jualan apa ya Pak ya, hal-hal yang unik misalnya. Misalnya menjual jasa, oke nggak apa-apa menjual jasa. Perawat itu kan penjual jasa juga sebetulnya. Ya kan? Ya, itu teman-teman. Jadi mulai sekarang kita sudah berpikir ide-ide ilmiah apa yang muncul, yang mungkin muncul sesuai dengan capability, sesuai dengan kemampuan kita. Dulu, tahun 2014, kalau nggak 15 saya lupa itu. Sekarang udah lulus kakak tingkat Anda itu. Menulis karya ilmiah, membuat masker. Bukan masker yang begini karena belum corona. Masker itu, masker wajah itu dari tepung kokaf. Tepung mokaf, tepung mokaf tahu ya, tepung apa itu, tepung kanji ya, tepung kanji itu mah lagu ya. Tepung mokaf itu loh teman-teman, tepung dari singkong itu dibuat, diracik, kemudian dibuat masker. Itu membantu untuk mencegah penuaan dini, banyak mengandung vitamin C dan seterusnya. Katanya itu teman-teman perawat angkatan 15 kalau nggak salah, angkatan 2015 sekarang udah pada ada di perawat itu
Ada yang kerja di PKU Muhammadiyah, waktu saya ngantarkan mertua saya kontrol di PKU itu disapa, Pak Farud. Oh iya Mbak, ya, saya dulu mahasiswanya Bapak loh. Oh iya, ya alhamdulillah jadi perawat di PKU Muhammadiyah. Ada yang kerja di Karima Utama, ada yang kerja di klinik Mojosongo juga ada. Tahu ya klinik Mojosongo? Banyak cabangnya itu. Banyak sekali, banyak yang apa namanya mahasiswa saya. Ada yang mahasiswa saya jurusan tapi bukan stikes, bukan Aisyah deh. Mahasiswa saya yang di itu loh, kampus yang dekat underpass itu namanya apa sih? Ulon underpass itu. ASS ya. Ya betul ya, ASS ya. Steamik Academy apa itulah pokoknya. AAS kok ASS atau AAS Akademi Akuntansi Surakarta. Itu mahasiswa saya itu jurusan manajemen ya, jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen. Sekarang jadi kasirnya atau jadi karyawannya Apotek Pajang. Tahu ya Apotek Pajang, Teguliling itu loh, yang ramai banget, Ulon Dalan. Nah itu ada apotek di situ. Itu salah satu karyawannya adalah mahasiswa saya AHS. Nah ketika saya tanya, Mbak kerja di sini? Iya Pak, udah lama, udah 5 tahunan Pak. Ya alhamdulillah. Gimana ilmunya ketika di kampus? Alhamdulillah bermanfaat Pak. Saya bisa memanage sebuah penjualan, saya bisa menghitung pembukuan, karena dia jurusan manajemen. Oh ya alhamdulillah. Nah terus kaitannya dengan bahasa Indonesia, waktu saya ngajar Anda dulu gimana? Ya alhamdulillah Pak, berguna ketika saya melayani pembeli, saya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sopan. Ketika saya membuat pembukuan juga bisa menulis secara ilmiah, mana kata baku, mana kata tidak baku gitu. Ya alhamdulillah bermanfaat. Itu loh teman-teman. Jadi kadang ketika mahasiswa saya sudah bekerja, ya saya katakan sudah sukses ya, karena harapannya adalah bisa bekerja sukses. Saya kadang itu merasa bangga. Saya karena wajahnya terus terang kan saya sudah lupa, saya setiap minggu itu lebih dari 350 mahasiswa saya ampu ya, saya ajar, kan saya lupa wajah-wajahnya, apalagi Anda pasti semuanya udah lupa ya. Ketemu di jalan apa jenisnya orang gagas, karena kita tidak pernah bertatap muka, hanya bertatap maya, itu pun kameranya pada dimatikan kan. Nah, mungkin Anda tahu saya, tapi kan saya nggak paham wajah Anda seperti apa. Kadang ya itu disapa. Terus kemudian cerita lagi ada ketika saya di Square, mahasiswa UMS kalau UMS atau saya lupa itu. Saya disapa, dia itu karyawannya kopi Starbucks. Ya kok Starbucks loh. Excelso. Saya ngopi di situ, kemudian disapa oleh pelayannya. Pak Farul ya? Loh, iya Mbak, kok tahu? Iya, saya dulu mahasiswanya Bapak. Oh iya, tapi saya lupa dari kampus. Karena kan saya ngajar di beberapa kampus ya, kampus kecil itu. Duta Bangsa atau apa, saya lupa itu. Iya Bapak, saya dulu begini, saya temannya ini. Saya cuma bilang, temannya siapa? Oh iya, saya cuma bilang, iya, padahal yang nggak tahu ya yang mana. Iya. Bapak mau pesan apa, dan seterusnya. Sampai akhirnya saya dikasih promo apa namanya minuman, ada diskon minuman kopi ini Pak, ini ada diskon. Oh iya makasih. Dan itu adalah kebanggaan tersendiri bagaimana saya memberikan apa namanya bukan ilmu yang bermanfaat ya, tapi lebih ke pengalaman bagaimana mau menggali ide-ide, mau berinisiatif secara ilmiah yang akhirnya menuai di akhir kelak. Itu teman-teman. Oke. Ilmiah syaratnya harus bersifat fakta, logis, dan empiris. Oke. Kemudian, ketika kita berbicara tentang ide, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang ide itu kan gagasan, pikiran, pendapat, terobosan, alternatif, inovasi, apalagi inisiatif, obsesi. Ya. Obsesi itu apa sih? Obsesi itu obrolan selebriti. Ya, acara gosip ya. Obsesi itu, obsession itu artinya itu apa ya? Minat atau semacam apa ya, harapan, obsesi. Saya berobsesi, saya berharap begitu ya, obsesi, keinginan, inspirasi,
Insting lah, kalau sudah berbicara insting, kenapa sih kalau kita buka puasa, kalau kita menjelang buka puasa ya teman-teman, mau apapun makanannya itu terasa nikmat. Kenapa? Karena kita lapar. Dan itulah insting kita. Kenapa insting masuk ke dalam ide, Pak? Karena otomatis insting itu yang merekam, yang mengatur adalah otak kita. Ketika bulan puasa menjelang buka puasa itu, apapun toh makanannya, enak banget rasanya. Ya kan, karena insting itu yang berjalan. Nah, untuk bisa membuat sebuah ide yang efektif, untuk bisa membuat ide yang bagus, maka ide-ide ini, pikiran-pikiran ini harus mengacu pada ini. Fakta, logis, dan empiris. Nah, ketika mengacu pada ini, untuk bisa menjadi lebih efektif lagi, gagasan, ide, tuang, dan seterusnya ini harus diwujudkan dalam bentuk, nah ini. Harus diwujudkan dalam bentuk action. Harus diwujudkan dalam bentuk action, bukan hanya sekedar ide, tapi juga harus action. Saya kok kepengen jadi orang kaya dengan berwirausaha ya Pak ya. Oke, bagus. Usaha apa Mas? Oh, saya mau usaha jual beli motor besar Pak. Oke, motor besar itu ya Harley Davidson dan kawan-kawannya ya, bukan NMAX. NMAX, PCX itu bukan motor besar. Tapi motor yang pura-pura besar. Tapi sebetulnya kecil kalau dibuka. Totoknya itu ya tipis banget itu. Jadi misalnya begitu, saya ingin usaha motor besar Pak. Oke, bagus idenya. Alternatifnya apa, inovasinya apa, inisiatifnya dari mana, obsesi Anda apa, terobosannya bagaimana. Tetapi kalau Anda tidak action, ya sama juga bohong, ya kan? Jadi harus ada action. Nah, actionnya gimana Pak? Ya dimulai dari perencanaan dulu, ya kan gitu, mulai dari perencanaan. Makanya sebuah ide akan bisa baik, apapun ide Anda, kalau ada actionnya. Jangan sampai, yuk kita ada ide nih, buka puasa bersama. Tapi nggak ada action, besok ya, aduh sorry aku besok, saya besok ada acara di sini. Ya, ya besoknya lagi ya, oke. Saya nggak bisa, wah lama-lama cuma tinggal wacana. Makanya kalau kita hanya punya ide, tanpa membuat sebuah action atau aksi, itu namanya wacana. Nah, jadi kalau ada teman Anda, teman satu kelas, yuk bubur, halah, wacana. Karena nggak ada action. Makanya saya lebih suka mengajak anak-anak, mengajak istri saya itu dadakan. Jadi sore gitu, habis mandi, yuk jalan-jalan kemana, wes jalan-jalan pokoknya. Langsung, jangan terus, besok kita jalan-jalan ke Tawangmangu ya. Ketika pada hari hanya, wah ada acara inilah, ada acara itu. Jadinya, ya wacana. Nah, ya Pak, terus solusinya gimana Pak, supaya ide itu tidak menjadi wacana? Katanya perencanaan itu nanti kemungkinan ada perencanaan. Maka ketika perencanaan dibuat, ide itu dibuat, maka butuh yang namanya sistematika, butuh yang namanya pengorganisasian, butuh yang namanya kerangka, ya kerangka, persiapan, butuh yang namanya persiapan. Jadi kalau idenya sudah ada, persiapan sudah ada, itu sudah 20% menjalankannya. Gitu. Jadi kalau saya mau menikah di usia 22 tahun, Pak, bagus. Nah, terus persiapannya apa? Berdoa. Nah, itu yang namanya belum persiapan ya. Jadi kalau Anda ingin menikah di usia 22 tahun, Anda lulus S1 ya. 22 tahun saya menikah. Terus perencanaannya atau kerangkanya seperti apa? Saya harus punya pacar dulu atau punya pasangan hidup dulu. Nah, kalau nggak punya gimana, Pak? Ya berusaha untuk membuka diri, ta'aruf, dan seterusnya. Tapi kalau Anda ingin merencanakan, saya umur 22, pengen kerja sebagai perawat. Perencanaannya apa? Perencanaannya mulai dari sekarang saya belajar tentang ilmu keperawatan. Nanti setelah lulus dari kampus AISKA, dari kampus Aisyah,
saya akan melamar. Nah, dengan cara melamar itu sudah 20%, masalah diterima dan tidak itu kan Allah yang mengatur. Ya kan, yang penting manut dalane, jenengan sing ngatur ceritane, kan gitu. Kayak lagu ini apa ya? Kayak lagu ini Happy Asmara ya. Pokoknya manut dalane Gusti, jenengan sing ngatur ceritane. Itu saja. Artinya apa? Ketika kita sudah mempunyai ide, mempunyai gagasan, dan mulai merencanakan, dan mulai persiapan, itu sudah 20%. Setelah persiapan, kalau memang Allah itu memberikan jalan, action. Kalau gagal gimana? Itu urusan belakangan. Ya kan? Jadi kalau gagal, ya wajar, manusia itu salah kok. Memang manusia itu diciptakan penuh dengan kesalahan, maka dari itu, ketika kita action kemudian gagal, ya berarti ada something. Sama, Anda belajar itu kan harus salah. Makanya kalau ada anak saya belajar, salah, nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa. Betul kan? Mana salahnya? Sadar, salah ya, sadar, ya sudah. Supaya nggak teringat kedua kali. Tapi kalau Anda salah yang berulang-ulang lah, gue perlu dipertanyakan. Ibaratnya wes dilarani sekali kok bisa mencintai dan menyayangi dan selalu di loroni hati lah, itu berarti ada something ya, ada sesuatu yang salah. Gitu. Kalau Anda diselingkuhi ya sudah selesai. Gitu. Gitu ya teman-teman. Ya, gitu jadi baper gitu kamu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ide-ide itu apa sih wujudnya? Banyak sekali teman-teman. Nanti habis ini saya akan pancing ide-ide Anda. Ilmu ekonomi, boleh, sosial, macam-macam. Mau tentang kesehatan, silakan, religi, silakan, apapun itu. Sosial, politik, tergantung kemampuan Anda dalam berpikir secara ilmiah. Dan semuanya ini berasal dari alamiah kok. Ekonomi muncul itu kan karena ada proses alam. Hukum permintaan dan hukum penawaran kan gitu. Saya butuh, kamu punya. Ya kan? Hukum penawaran dan hukum permintaan. Alamiah itu dari alam. Ya kan? Dari alam. Kemudian sosial, politik, pendidikan, teknologi, budaya, kesehatan, dan banyak lagi. Teknologi IT misalnya, atau banyak pokoknya. Nah, Anda bisa bermain sesuai dengan bidang kajian Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, slide selanjutnya teman-teman, saya akan memperlihatkan ide-ide gila yang dilakukan orang-orang di seluruh dunia. Mungkin kita bisa menganalisis, ya, kenapa kok muncul seperti itu, idenya dari mana? Ilmiahnya dari mana, kan gitu ya. Oke, yang pertama, bisa dilihat, ada tas tapi dari bungkus Pocari Sweat. Ini menurut saya ide gila. Iya kan? Tas yang mungkin mereknya Charles & Keith, kemudian Fossil dan seterusnya, atau tas merek Bellagio dan seterusnya yang di mall-mall yang mahal-mahal itu ya. Tetapi ada orang yang punya ide membuat tas, modelnya mirip tas mahal, tapi bahannya dari barang bekas. Secara ilmiah berarti ide ini dimulai dari adanya fenomena alam, yaitu apa? Banyaknya sampah. Fenomena alamnya kan itu banyaknya sampah. Ketika banyak sampah tidak dimanfaatkan, hanya sekedar dibakar, muncullah ide membuat pernak-pernik atau kerajinan dari bahan sampah. Itu teman-teman. Gitu nggih analisisnya. Oke, yuk kita ke bawah lagi. Nah, ini saya dapat di Cina ya, gambar ini. Mungkin Anda ya dalai sepatu di kayak wonge kudanan tapi sepatunya ojo sampai kudanan. Ya, ini berawal dari adanya sebuah fenomena bahwa sepatu itu harganya tidak murah lagi tapi mahal. Contoh, Anda sepatu Nike Jordan kalau di Jogja, di Solo itu harganya di atas 1 juta. Bahkan ada yang di atas 2 juta. Nike Jordan. Iya, karena begitu mahalnya, kalau hujan itu rela dilepas sepatu itu dimasukin tas. Dia kehujanan, becek-becekan nggak masalah. Padahal fungsi sepatu kan memang asfalas safilin kan, sesuatu yang paling bawah.
asfala safilin. Tempatnya berada yang paling bawah. Makanya dinamakan aspal. Aspal atau orang menyebut aspal. Aspal itu lokasinya, letaknya yang berada di paling bawah manusia. Itu aspal. Dari bahasa Arab itu asfala safilin. Oke, nah ketika teman-teman bisa membayangkan betapa berharganya sebuah sepatu sampai dibuat payung, dan ada yang membeli, menunjukkan bahwa, wow, oh iya juga ya, ide gila seperti ini. Ya kan, termasuk ini, bagi orang-orang yang suka fotografer. Orangnya kehujanan tidak masalah, tapi kameranya jangan, ya kan? Iya, sampai dibuat payung kecil. Tapi kalau kita lihat, oh kalau Anda ingin beli payung kecil seperti itu, belinya di itu loh Mbak. Coyudan itu apa namanya? Win ya, yang Coyudan itu loh, yang jual pernik-pernik itu ada payung sekecil itu, ya untuk kamera, untuk handphone, supaya kalau pas ngerekam nggak kepanasan atau nggak kehujanan, ada. Tapi kalau logikanya, ngapain buat payung sekecil itu? Kemudian ada topi yang bentuknya payung juga ada. Itu karena orang berpikir, saya itu butuhnya apa sih dari fenomena alam yang ada? Saya sering kepanasan ya, tapi saya nggak mau pakai payung yang besar gitu. Ya udah, buat topi tapi yang bentuknya seperti payung. Ada banyak. Kemudian kok saya kalau melihat panas-panasan itu silau ya, buatlah yang namanya kacamata hitam. Dan seterusnya lagi, ide gila lagi. Nah, ini mungkin Anda, termasuk saya ya, suka lupa menaruh kunci motor itu. Ini ada memanfaatkan barang-barang bekas, eksentrik, kemudian dibuat gantungan kunci. Begitu kan fenomena alamnya adalah bahwa kita sering lupa terhadap kunci, dan lupa itu alamiah sekali. Manusiawi itu lupa. Manusia tempatnya lupa. Kuncinya tadi di mana? Coba kalau diletakkan di sini, itu kan nggak mungkin ketelisut ya. Oke, lagi ini juga yang lebih gokil lagi ya. Nah, ini adalah ide kreatif, inovatif. Orang yang pilek ya, daripada gebres-gebres ini karena belum usum corona ya. Kalau usum corona mungkin ini akan berlaku ini. Tisu WC ini ya, untuk lap ingus. Jadi lapnya itu ini dibuang langsung, jadi bersih. Meminimalisasi terjadinya kontak. Coba kalau dia pakai sapu tangan nanti dikantongi lagi, kemudian nanti menempel di baju dan seterusnya. Kan kita nggak tahu. Ini kan berawal dari apa? Flu. Nah, ketika flu pasti butuh yang namanya tisu, pilek ya, untuk lap ingusnya itu. Jangan ngelapi ingus pakai baju. Terus berpikirnya praktis saja, saya butuh tisu tapi males bawa. Ya udah, taruh di sini. Nah, ini adalah ide-ide gila atau apa ya namanya, ide-ide gila yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Jadi di Facebook itu banyak sekali teknologi-teknologi tepat guna. Sekarang ada alat berat yang memotong kayu itu langsung gitu. Satu orang bisa menebang, memotong sampai merajang-rajang kayu yang besar, itu ada teknologinya, alat berat. Kemudian, ini juga menarik. Kenapa sih semongkonya bentuknya kotak-kotak seperti ini? Ini bukan karena fenomena alam, tapi ini karena supaya bentuknya kotak. Nah, ketika semangka itu masih kecil, dia dimasukkan buat toples dan dibiarkan membesar. Ya, ketika membesar dia akan menyesuaikan bentuk toples itu. Ya, ketika dipanen bentuknya ya kotak-kotak seperti isinya ya semangka, tapi bentuknya kotak. Mangga sudah banyak ya, yang buat mangga bentuknya love itu ya. Mangga tapi bentuknya hati. Ada. Terus apalagi banyak kok tanaman yang diakali supaya bagus juga banyak. Karena ada ide-ide, ada kemauan-kemauan manusia berdasarkan ilmu dan alamiahnya itu. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, Anda mungkin di Islam, kita sebagai warga Muslim, meniup makanan itu kan tidak disunahkan ya. Makanan panas ya biarkan dingin dulu dimakan. Jangan ditiup.
Kalau ditiup berarti kita mengembuskan karbon dioksida ke makanan itu dan masuk ke tubuh kita yang menjadikan tidak sehat. Secara Islam kan begitu, makanya di Islam itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan meniup. Tapi ditiup boleh nggak? Ya boleh, tapi tidak menyunahkan. Nah, berawal dari situ, karena makan mie seringnya panas, apalagi yang pakai kacamata, ya. Mungkin teman-teman merasakan yang pakai kacamata makan mie, dimakan ngembun kacamata nih, ya kan? Ya. Nah, dengan adanya kipas seperti itu, sumpit yang digantol kayak kipas, nah, harapannya nanti anginnya itu bisa berhembus wus ini. Jadi tidak mengenai mata, cepat dingin pula, kita tidak perlu meniupnya. Gitu. Ya ini berawal dari ide-ide gila kok. Tongsis termasuk ya, tongsis juga berawal dari ide gila teman-teman. Kita selfie tapi tangannya kurang panjang karena ya kita manusia Indonesia ya kurang panjang jangkauannya. Ya udah pakai tongkat ya, tongkat untuk narsis namanya tongsis. Tongtol, tongkat untuk tol. Kalau tong dan yang lainnya ya itu bahaya nanti kalau menyebut. Oke, gitu ya teman-teman. Ini adalah contoh-contoh ide gila. Nah, saya ingin mencoba Anda. Coba cari ide inovatif ya. Ide inovatif dan ilmiah. Ya, dari topik tadi yang sudah saya jelaskan, ya jangan sama dengan itu. Mungkin Anda pengen punya topik, saya pengen buat sepatu, Pak. Tapi sepatu itu one for all, satu untuk semua. Untuk gaya bisa, untuk ke kampus bisa, untuk resmi bisa, untuk olahraga bisa, dan seterusnya. Oke, tulis latar belakang ide Anda. Ingat, latar belakang ide Anda ini adalah latar belakangnya ide Anda ini diilhami berdasarkan fakta, logika atau logis dan empiris ya, dapat dipertanggungjawabkan. Tulis di latar belakang ada alasan-alasan berdasarkan fakta, berdasarkan logika dan berdasarkan empiris. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang ketiga jangan lupa tulis langkah ke depannya. 1 lembar aja cukup ini kok, atau ya 2 lembar lah maksimal. Tulis langkah ke depan. Langkah ke depan ide Anda. Jadi kalau Anda mau menciptakan sebuah sepatu, terus ngopo nek wis bareng untuk sepatu nih. Kan butuh ide-ide yang baru lagi kan. Gitu. Gitu nggih teman-teman, nanti tugas ini Anda ketik rapi, dikumpulkan saat nanti hari Senin kita web meeting atau pertemuan tatap maya secara langsung. Silakan nanti Anda presentasikan ya. Nanti dikirim atau diupload sebelum perkuliahan dimulai. Ya, 5 menit atau 10 menit sebelum perkuliahan dimulai Anda upload di e-learning, nanti akan saya acak, kemudian silakan Anda presentasi. Buat gambarnya boleh, sketsa gambar boleh. Atau cerita juga boleh. Ide saya itu begini, Pak, saya punya ide gila. Saya membuat rumah sakit, tapi rumah sakitnya itu rumah sakit yang portable. Oke, bagus. Latar belakangnya apa? Ya, kita yang mendatangi pasien, bukan pasien yang mendatangi rumah sakit. Oke. Logikanya? Jadi logikanya begini-begini, Pak. Ya, bagus. Empirisnya bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Pak, karena di dalam rumah sakit portable itu ada dokternya, ada dokter spesialisnya, ada alat bedahnya. Oke. Nah, terus ke depannya mau gimana? Gitu. Kan semuanya serba portable, Pak. Maka rumah sakit juga harus ada yang portable dong. Oke, berarti ke depannya setiap satu desa itu ada rumah sakit portable. Jadi kalau orang sakit tinggal telepon, nanti rumah sakit itu yang akan mendatanginya. Ya kan? Artinya kalau sampai saya katakan sebagai rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada suster, ada macam-macam, ada ruang bedah, ada spesialis gitu, yang mendatangi pasien, bukan pasien yang datang ke rumah sakit. Itu menurut saya ide gila. Tapi apakah itu bisa terjadi atau tidak? Wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Karena Anda belum melakukan, baru ide doang. Kecuali kalau Anda sudah action. Kalau sudah action nanti ya manut dalane ya kan. Ben Gusti sing ngatur ceritane kan gitu. Selesai urusan. Gitu ya teman-teman. Oke, sekali lagi tugasnya yaitu cari ide inovatif ya, nanti sambil tidur itu diangen-angen kira-kira apa sih gitu kan.
Terus tulis latar belakang Anda, tulis langkah ke depan. Oke, gitu teman-teman. Perkuliahan hari ini, nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ini, di link YouTube saya, di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.